Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Ajas probabilitas tentang peristiwa bersyarat dan peristiwa total. Peristiwa independen atau peristiwa bebas. Suatu peristiwa yang dapat terjadi bila dan hanya bila terjadi tidak mempengaruhi peristiwa lain terjadi. Suatu peristiwa independen jika nilai peluang peristiwa A dan B sama dengan nilai peluang peristiwa A dikali nilai peluang peristiwa B. Suatu peristiwa dependen jika nilai peluang peristiwa A dan B tidak sama dengan nilai peluang peristiwa A dikali nilai peluang peristiwa B. Contoh, jika A adalah peristiwa muncul satu sisi muka pada koin pertama dari peremparan dua koin, B adalah peristiwa muncul sisi yang sama pada peremparan dua koin, maka apakah peristiwa A dan B bersifat independen? Untuk mengerjakan ini, kita buat tabel sebagai berikut. Untuk mengetahui ruang sampel dari pelemparan dua koin. Ini koin pertama ada dua sisi muka belakang. Koin kedua juga ada dua sisi muka belakang. Maka, yang menjadi ruang sampel dari pelemparan koin pertama dan koin kedua sekaligus. Dari koin pertama muncul muka, dari koin kedua muncul muka. Dari koin pertama muncul belakang, dari koin kedua muncul muka. Atau dari koin pertama kemungkinan yang muncul muka, dari koin kedua muncul belakang. Atau kemungkinan yang terakhir, dari koin pertama belakang, dari koin kedua belakang. Maka yang empat ini disebut sebagai ruang sampel. Jadi, ada empat ruang sampel di sini, sementara muka-muka ini disebut sebagai titik sampel, BM ini titik sampel, MB ini titik sampel, BB ini titik sampel. Sementara peristiwa A tadi adalah muncul satu sisi muka pada koin pertama, maka peristiwa A adalah muka-muka, muka belakang. Sementara peristiwa B adalah muka-muka dan belakang-belakang. Jika peristiwa A tadi memiliki titik sampel muka-muka dan muka belakang, dan peristiwa B memiliki titik sampel muka-muka dan belakang-belakang, maka peluang peristiwa A adalah 2/4. 4 ini dari ruang sampel, 2 ini dari titik sampel pertama dan kedua. Dan peluang peristiwa B adalah 2/4. 2 ini ada 1, 2 sebagai titik sampel, 4 ini ruang sampel. Maka peluang peristiwa A dan B yang menjadi irisan di sini adalah ini, MM, dan nilai peluang peristiwa MM ini adalah 1/4. Dari mana 4 ini ruang sampel, dari ruang sampel ini hanya satu yang titik sampel yang memiliki peristiwa MM. Maka peluang peristiwa A dan B apakah sama dengan peluang nilai A dikali nilai peluang B? Kita kalikan di sini. Nilai peluang A dan B 1/4 ini. Nilai peluang A dikali nilai peluang B 2/4 dikali 2/4 ini, yaitu 4/16 sama dengan 1/4. Maka kita lihat peluang peristiwa A dan B sama dengan nilai peluang A dikali nilai peluang B. Nilai peluang A, B dan B di sini 1/4. Nilai peluang A dikali nilai peluang B 1/4. Maka dengan demikian peristiwa A dan B adalah peristiwa bersifat bebas. Contoh kedua, jika A adalah peristiwa muncul satu sisi muka pada koin pertama dari pelemparan dua koin. B adalah peristiwa muncul paling sedikit satu sisi muka pada pelemparan dua koin. Ini saya coret ini untuk menandakan ini tadi contoh yang pertama. Pada contoh pertama, B itu adalah peristiwa muncul sisi yang sama. Tapi pada contoh kedua ini, paling sedikit satu sisi muka muncul pada pelemparan kedua koin. Maka, apakah peristiwa A dan B ini bersifat independen?
Peristiwa A di sini memiliki titik sampel MM dan MB sama seperti contoh pertama, maka nilai peluang peristiwa A adalah 2/4. Sementara peristiwa B memiliki titik sampel MM, MB, dan BM. Perbedaan contoh pertama sama contoh kedua. Pada contoh kedua ini, paling sedikit satu sisi muka. Berarti ini sisi muka, di sini ada juga sisi muka. Maka, peluang peristiwa B di sini 3/4. Dari mana 3? Ada 3 titik sampel. 1, 2, 3. Dari mana 4 ini ruang sampel? Peluang peristiwa A dikali nilai peluang peristiwa B sama dengan 2/4 dikali 3/4. 2/4 dari sini, 3/4 dari sini. 6/16. Sementara, peluang peristiwa A dan B sama dengan 2/4. Yaitu MM, MB ini. Jadi, peluang peristiwa A dan B apakah sama dengan atau tidak sama dengan nilai peluang A dikali nilai peluang B? Kita perhatikan, nilai peluang A dan B adalah 2/4, nilai peluang A dikali nilai peluang B 6/16. Maka, ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Jika ini tidak sama, maka peristiwa A dan B dikatakan peristiwa tidak bebas atau dependen. Peristiwa bersyarat. Suatu peristiwa yang akan dapat terjadi bila peristiwa lain sudah terjadi. Peristiwa Anda mengharapkan karyawan cantik dengan syarat pintar. Dalam hal ini, yang pertama Anda seleksi adalah tingkat kepintarannya, kemudian di antara orang pintar tersebut, Anda lihat yang cantik. Berbeda jika yang Anda lihat pertama-tama mereka yang cantik-cantik, kemudian di antara yang cantik tersebut Anda pilih yang pintar. Berarti di sini pintar dengan syarat cantik. Rumus peluang peristiwa bersyarat, peluang peristiwa K dengan syarat M. Ini dibaca dengan syarat M. Itu sama dengan peluang peristiwa K dan M dibagi dengan peluang peristiwa M. Jadi misalkan di sini K, peluang peristiwa masuk kuliah dengan syarat lulus SMA. Jadi ini yang menjadi pertama, ini syarat untuk bisa masuk kuliah. Maka dalam penulisan unsur yang belakang ini menjadi syarat dan lanjutan dari syarat ini adalah unsur pertama. Maka jika ini diartikan peristiwa K akan terjadi jika peristiwa M sudah terjadi. Jika kita buat dengan contoh yang di atas, peluang peristiwa cantik dengan syarat pintar. Berarti di sini syarat utamanya pintar dulu, setelah pintarnya baru bisa cantik. Itu sama dengan peluang cantik dan pintar dibagi peluang peristiwa pintar. Dibaca, peristiwa cantik akan terjadi jika peristiwa pintar sudah terjadi. Jadi, pintarnya dulu yang terjadi, baru ini akan terjadi. Berbeda dengan peluang peristiwa pintar dengan syarat cantik. Cantiknya yang pertama terjadi dulu, ini sebagai syarat. Baru ini sebagai lanjutan. Maka, peluang pintar dan cantik dibagi dengan peluang cantik. Yang dibaca, peristiwa pintar akan terjadi jika peristiwa cantik sudah terjadi. Contoh, kepintaran itu memiliki dua sisi, ada pintar dan tidak pintar, dan kecantikan juga ada dua sisi, cantik dan tidak cantik. Mahasiswa yang cantik dan pintar ada sebanyak 40 orang. Mahasiswa yang cantik tetapi dia tidak pintar 30 orang. Mahasiswa tidak cantik tetapi dia pintar, ini lumayan 10 orang. Mahasiswa yang tidak cantik, tidak pintar, ada sebanyak 20 orang. Jika di total ini, jumlah mahasiswa yang cantik ada sebanyak 70, jumlah mahasiswa yang tidak cantik ada sebanyak 30, jumlah mahasiswa yang pintar ada sebanyak 50, jumlah mahasiswa tidak pintar 50, di total semua ini 100. Maka, peluang cantik dengan syarat pintar itu sama dengan peluang cantik dan pintar dibagi peluang pintar. Peluang cantik dan pintar
cantik dan pintar. Di sini ada 40 cantik dan pintar, dan total semua ada 100, maka 40 per 100. Dan peluang pintar. Jumlah yang pintar di sini 50. Total semua mahasiswa 100, maka 50 per 100. Jika disederhanakan, peluang cantik dengan syarat pintar 40 per 100 yang ini, 50 per 100 ini 100 naik ke atas, maka dapat 0,8. Berbeda dengan peluang pintar dengan syarat cantik. Itu sama dengan peluang pintar dan cantik. Dia pintar dan cantik dibagi dengan peluang cantik. Dari tabel ini, peluang pintar dan cantik itu 40 per 100. Dibagi dengan peluang cantik. Jumlah yang cantik itu ada 70. Dari semua total 100, maka 70 per 100. Jika disederhanakan, 40 per 100 ini, kemudian yang ini 100 per 70 dapat 0,57. Nah, sengaja di sini saya tulis ini peluang cantik dan pintar. Jika disimbolkan dia seperti ini. Peluang cantik dan pintar ini jika disimbolkan ini peluang cantik dan pintar. Peluang pintar dan cantik jika disimbolkan peluang pintar irisan cantik. Peristiwa total. Misalkan Anda punya lahan yang ditanami 4 jenis pohon mangga, yaitu pohon mangga A, pohon mangga B, pohon mangga C, dan pohon mangga D. Dengan data sebagai berikut. Pohon mangga A itu jumlah buah yang dihasilkan mangga A ini 100. Peluang mangga rusak yang dihasilkan oleh pohon mangga A 0,05. Pohon mangga B, jumlah buah mangga yang dihasilkan 120. Peluang mangga B rusak 0,05. Pohon mangga C, buah mangga yang dihasilkan 180. Peluang mangga rusak yang dihasilkan dari mangga ini, pohon ini 0,01. Pohon mangga D, jumlah buah mangga yang dihasilkan dari pohon ini 200. Peluang mangga rusak yang dihasilkan dari pohon mangga D 0,01. Jadi di sini ada 4 pohon. Masing-masing mangga itu akan jatuh ke sini, ke warna hijau ini. Keempat pohon ini menghasilkan mangga yang rusak. Maka inilah yang disebut sebagai peristiwa total. Dari peristiwa pohon mangga A, pohon mangga B, pohon mangga C, pohon mangga D menghasilkan peristiwa yang sama. Dalam hal ini, peristiwa mangga yang rusak. Maka, berapa peluang total mangga yang rusak di sebidang lahan ini? Itu dapat disebut dengan peristiwa total karena semua peristiwa A, B, C, dan D menghasilkan mangga yang rusak di sebidang tanah. Rumus peluang dari peristiwa total adalah peluang mangga rusak itu sama dengan peluang pohon mangga A dikali peluang rusak dari pohon mangga A ditambah nilai peluang pohon mangga B yang menghasilkan buah mangga dikali dengan peluang mangga yang rusak dengan syarat dari pohon B ditambah peluang mangga C untuk menghasilkan mangga dikali nilai peluang mangga yang rusak dengan syarat dari pohon C ditambah peluang pohon mangga D memproduksi mangga dikali peluang dari pohon mangga D yang rusak. Maka dikatakan ini dengan syarat rusak dari pohon mangga D. PR adalah peluang total mangga yang rusak. PD adalah peluang pohon D menghasilkan mangga. PA adalah peluang peristiwa pohon A menghasilkan mangga. Jika ini B, peluang pohon B menghasilkan mangga. Peluang R dengan syarat D, peluang mangga rusak dengan syarat dari pohon D. Jadi,
Peristiwa total adalah peristiwa yang dihasilkan oleh berbagai peristiwa yang sama. Maka, jika dari data yang tadi, data seperti ini, inilah rumus peluang peristiwa total mangga yang rusak. Peluang pohon mangga A menghasilkan mangga itu adalah jumlah mangga yang dihasilkan pohon mangga A 100. Total mangga yang dihasilkan di kebun ini, di lahan ini, 100 tambah 120 ditambah 180 ditambah 200. Maka, mangga yang jatuh ke lahan ini dari pohon mangga A ada sebanyak 100. Dari total semua ada sebanyak 600. Maka, peluang pohon mangga A punya kontribusi di lahan ini adalah 100 dibagi 600. Peluang mangga yang rusak dari pohon A adalah 0,05. Peluang pohon mangga B menghasilkan mangga 120 per 600. Peluang rusak mangga dari pohon B adalah 0,05. Peluang mangga C menghasilkan mangga memberikan kontribusi ke lahan ini ada sebesar 180 dibagi 600. Peluang mangga yang rusak yang dihasilkan oleh pohon C adalah 0,01 ditambah peluang pohon mangga D menghasilkan mangga punya kontribusi ke lahan ini sebanyak 200 dibagi 600. Dari mana 600 ini? Total semua mangga yang ada di sini. Sementara kontribusi dari pohon D ada sebanyak 200. Maka 200 dibagi 600 dikali peluang mangga yang rusak yang dihasilkan pohon D adalah 0,01. Jika disederhanakan ini sama dengan 0,024. Peluang mangga yang diambil tersebut rusak adalah 2,46%. Jadi jika Anda ambil mangga dari sebidang lahan ini, peluang mangga yang Anda ambil itu rusak adalah 2,46%. Pertanyaan berikut. Jika peluang mangga yang Anda ambil dari sebidang lahan ini 2,46%. Pertanyaan. Berapa peluang mangga yang rusak itu dari pohon A atau dari pohon B atau dari pohon C atau dari pohon D? Inilah yang sering disebut sebagai kaidah Bayes atau aturan Bayes. Ya. Maka peluang bahwa mangga yang rusak tersebut dari pohon A, maka ditulis peluang pohon dari mangga A dengan syarat rusak. Artinya, mangga yang rusak tadi itu yang Anda pegang itu, berapa peluangnya itu dari pohon mangga A? Itu sama dengan peluang bahwa yang rusak itu dari pohon A, itu sama dengan nilai peluang dari pohon mangga A dikali nilai peluang mangga yang rusak dengan syarat dari pohon A dibagi dengan peristiwa total. Ini adalah rumus peristiwa total. Maka nilai peluang dari pohon mangga A itu tadi 100 per 600 dikali nilai peluang yang rusak dengan syarat dari pohon A 0,05 dibagi peristiwa total. Nilai peluang peristiwa total ini maka didapat 0,3378 atau 33,78%. Maka mangga yang rusak tadi, yang Anda pegang tadi, berapa peluang bahwa yang rusak itu dari pohon mangga B? Itu sama dengan peluang mangga yang rusak itu dari pohon B. Itu sama dengan nilai peluang pohon mangga B menghasilkan mangga dikali nilai peluang yang rusak dengan syarat pohon dari pohon B dibagi dengan nilai peluang peristiwa total. Ini nilai peluang peristiwa total. Nah, nilai peluang pohon mangga B menghasilkan mangga tadi 120 per 600. Dan nilai peluang yang rusak itu dari pohon mangga B 0,05, maka dibagi dengan, ini sudah dapat nilai peluang peristiwa total 0,0246 didapat 0,406 sama dengan 40,6%. Peluang bahwa mangga yang rusak tersebut dari pohon C. Atau ditulis peluang mangga yang rusak yang Anda pegang itu dari pohon C itu sama dengan
peluang mangga yang rusak dari pohon C itu sama dengan peluang pohon mangga C menghasilkan mangga dikali nilai peluang mangga yang rusak dari pohon C dibagi dengan peluang peristiwa total. Pohon mangga C menghasilkan mangga 180 dari total semua 600. Peluang pohon C menghasilkan mangga yang rusak 0,01 dibagi nilai peluang peristiwa total 0,0246 didapat 0,1219 atau 12,19%. Peluang mangga yang Anda pegang tadi yang rusak itu bahwa dari pohon D itu sama dengan peluang D dengan syarat rusak. Artinya yang rusak itu dari pohon mangga D itu sama dengan peluang pohon mangga D menghasilkan mangga D itu hanya bisa menghasilkan buah 200. Total mangga yang diproduksikan Pak mangga itu 600. Maka inilah peluang dari pohon mangga D. Dan peluang yang rusak dari pohon D adalah 0,01. Dibagi dengan peluang peristiwa total 0,0246, maka ini sama dengan 0,1355 atau 13,55%. Sebagai tugas, di Universitas MH Tamrin terdapat beberapa fakultas, di mana setiap fakultas akan melakukan ujian tengah semester dan berikut adalah data. Untuk fakultas A, jumlah mahasiswa ada 500, peluang mahasiswa tidak lulus 0,08. Fakultas B, jumlah mahasiswa 440, peluang mahasiswa tidak lulus 0,12. Fakultas C, jumlah mahasiswa ada 460, peluang mahasiswa tidak lulus 0,14. Fakultas D, jumlah mahasiswa ada 600, peluang mahasiswa tidak lulus 0,10. Berapakah peluang mahasiswa yang tidak lulus ujian tengah semester? Berapa peluang mahasiswa yang tidak lulus tersebut dari fakultas A, atau dari fakultas B, atau dari fakultas C, atau dari fakultas D? Silakan dikerjakan.